Salam, perkenalkan nama saya Syafira Nacita, NIM 152-21058. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Cicahem Mixed Use Building. Berdasarkan gagasan dari preview sebelumnya, yang mana adanya integrasi pasar Cicahem dan terminal Cicahem yang akan menghasilkan bangunan mixed use. Dan juga adanya fungsi depo BRT dan pewadahan aktivitas warga sekitar dengan diadakannya public space untuk orang berkumpul pada tempatnya. Nah, mixed use building ini terdapat target usernya. Yang pertama, user internal terminal, internal depo, internal komersial dan perkantoran, dan juga adanya internal hunian. Nah, untuk pihak eksternalnya yaitu adanya Saung Angklung Mang Udjo, pengguna transportasi umum, masyarakat Kota Bandung, dan masyarakat luar Kota Bandung. Sedangkan untuk temanya yaitu Show and Co. Yang pertama adanya social integration and connectivity, yang mana di sini akan mewadahi aktivitas transportasi, hunian, komersial dan perkantoran serta communal space. Untuk itu di sini akan membahas lebih lanjut mengenai konsep resilient community. Untuk resilient communities ini terdapat 3 poin utama yang akan dibahas, yaitu mengenai konektivitas sosial, adanya inklusi dan aksesibilitas, dan juga adanya aspek estetika. Untuk itu, resilient community juga mendukung adanya kolaborasi antara berbagai pihak. Untuk ini yaitu adanya kolaborasi pihak internal pengguna dengan adanya kolaborasi dengan pihak eksternal. Untuk pihak eksternal sendiri yaitu kolaborasi dengan Saung Angklung. Maka dari itu, dengan adanya kolaborasi ini akan menciptakan sebuah kebutuhan ruang, diantaranya adanya pocket area yang bisa dimanfaatkan untuk coffee corner atau mini cafe, adanya taman vertikal atau balkon hijau. Selain itu juga adanya kebutuhan mengenai communal space. Nah, communal space ini diantaranya ada lobby interaktif, ada food court dengan ruang sosial, ada plaza mini atau courtyard, dan juga ada sport area. Nah, untuk kolaborasi dengan Saung Angklung Mang Udjo di sini menyediakan galeri dengan untuk memfasilitasi diskusi kreatif dan pameran karya seni, lalu juga ada ruang pertunjukan di sini untuk memfasilitasi latihan dan workshop musik serta adanya pertunjukan. Selain itu, konsep resilient communities ini juga diterapkan pada bangunan rumah susun ini. Nah, bangunan rumah susun akan memanfaatkan sistem RT yaitu rukun tetangga dengan adanya 3 poin utama. Yang pertama, poin efisiensi, keharmonisan sosial, dan juga kesejahteraan. Nah, konsep rukun tetangga dalam rumah susun atau apartemen sederhana dapat diterapkan untuk membentuk komunitas yang harmonis dan mendukung kehidupan bersama. Lalu konsep RT ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang teratur, tetapi juga membangun rasa komunitas yang lebih kuat di tengah kehidupan vertikal yang seringkali terasa individualistik. Maka dari itu, sistem RT ini akan memfasilitasi beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pemanfaatan fasilitas bersama diwujudkan dengan adanya ruang komunal dan area bermain anak. Lalu juga adanya kegiatan urban farming yang nanti akan disediakan area hijau bersama untuk bercocok tanam sehingga meningkatkan ketahanan pangan dan mempererat hubungan antar warga. Selain itu juga adanya kegiatan pendidikan dan olahraga di sini yaitu fasilitas untuk belajar dan olahraga bersama, ruang-ruang komunal untuk komunitas, dan edukasi lingkungan. Selain itu juga adanya kegiatan yang akan memfasilitasi sistem pengolahan sampah terpadu, yang mana akan disediakan fasilitas daur ulang sampah, kompos organik, dan drop box untuk limbah elektronik. Selanjutnya yaitu memfasilitasi pembentukan komunitas dengan adanya ruang-ruang komunal yang dapat difungsikan sebagai rapat rutin, sebagai media komunikasi, dan juga ruang untuk berkegiatan sosial.
Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pengelola rumah susun, yang mana sistem STI ini dapat menjadi penghubung antara penghuni dan pengelola rumah susun untuk menyampaikan keluhan seperti masalah teknis atau penyesuaian aturan, serta untuk mengadvokasi kebutuhan penghuninya. Berikut merupakan perspektif dari bangunannya, yang mana terdapat 4 bangunan utama dan 3 tower utama. Nah, di tengah-tengahnya juga terdapat banyak bukaan dan communal space. Di sini terdapat sebuah rem dan tangga-tangga yang dilengkapi dengan tempat duduk yang difungsikan untuk sitting area bagi penggunanya. Dan juga di sini ada ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga penggunanya. Berikut ini merupakan perspektifnya. Di sini bisa dilihat adanya tangga juga memungkinkan aksesibilitas dan inklusivitas bagi kemudahan penggunanya mengakses lantai-lantai dan communal space. Serta pada bagian samping juga terdapat sebuah amfiteater. Amfiteater ini bisa sebagai ajang untuk kolaborasi bagi Saung Angklung Mang Ujo dan penggunanya yang bisa digunakan untuk seni pertunjukan. Selanjutnya di sini juga terdapat 3 sirkulasi utama. Yang pertama yaitu sirkulasi untuk mobil dan motor yang akan menuju ke basement. Selanjutnya yang ini terdapat sirkulasi untuk drop off mobil, dan di sebelahnya terdapat sirkulasi untuk bus yang akan menuju ke depo. Lalu di sini terdapat denah basement. Nah, untuk basementnya sendiri terdapat 2. Yang pertama untuk berikut ini merupakan gambar dari denah basement 1 yang terdapat alur-alurnya. Lalu di sini juga terdapat denah basement 2 beserta alurnya. Serta untuk jumlah parkir dari basement 1 dan basement 2 akan memfasilitasi 174 motor dan 131 mobil. Berikut ada denah ground floor. Di sini terdapat ruang terbuka hijau yang cukup mewadahi bagi penggunanya. Serta di sini untuk bangunan yang berwarna biru merupakan pasar, yang berwarna merah merupakan komersial depo, yang berwarna hijau merupakan lobi dan galeri, dan yang berwarna orange merupakan pertokoan. Di sini juga terdapat denah lantai 2 masih sama. Untuk yang biru merupakan pasar, yang merah communal space, yang hijau merupakan ruang Saung Angklung Mang Ujo, dan yang orange yaitu pertokoan. Lanjut yang untuk denah lantai 3, yaitu yang biru sudah beralih menjadi rumah susun, merah merupakan communal space, yang hijau merupakan ruang Saung Angklung Mang Ujo, dan yang warna orange yaitu lobby hotel dan communal space. Selain itu juga terdapat denah tipikal untuk tower-towernya. Yang pertama untuk yang biru merupakan denah dari tower rumah susun, yang merah yaitu tower perkantoran, dan yang oranye merupakan tower dari hotel. Berikut merupakan gambar dari tampak depan dan tampak belakang. Nah, di sini terdapat konektivitas tangga-tangga yang menghubungkan dari satu lantai ke lantai yang lain untuk menuju lantai communal space. Selain itu juga pada tampak belakang, di bagian tampak belakang di sini terdapat pertokoan, kios-kios pasar yang diletakkan di luar bangunan untuk memudahkan aksesibilitas pembelinya juga. Serta di sini ada tampak kanan dan tampak kiri. Di sini juga memperlihatkan communal space dan ruang terbuka hijau yang terbentuk dari bangunan tersebut. Di sini merupakan terdapat potongan AA dan potongan BB, yang mana di sini memperlihatkan core dari sebuah bangunan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu terdapat tipe kamar. Kamar yang pertama yaitu untuk hotel budget, terdapat 2 tipe kamar, yang pertama 24 meter persegi dan 18 meter persegi. Sedangkan untuk rumah susunnya terdapat tipe studio yaitu 24 meter persegi dan 2 bedroom yaitu 36 meter persegi. Nah, berikut ini merupakan maket studi
saya dan terdapat dari maket juga pada bagian landscape dan tapaknya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.